pendengar semua, di episode terakhir Selasa Berbagi di tahun 2020. Cek. Aduh, nggak berasa banget ini kita masuk tanggal 29 di bulan Desember tahun 2020. Hari terakhirnya episode Selasa Berbagi tahun 2020. Selasa terakhir tepatnya ya. Ya, kita doa sih supaya ini di terakhir tahun 2020, Iya. tapi terus sampai tahun-tahun dekade berikutnya. Dan seperti biasa, jam 15 waktu Indonesia Barat, kita semua nggak lelah untuk terus ingetin kamu semua untuk ini adalah waktunya kamu untuk berbagi. Berbagi itu bisa setiap hari. Berbagi itu nggak harus hari Selasa. Tapi biarin kami buat setiap hari Selasa ngingetin kamu semua untuk jangan lelah untuk berbagi kebaikan, berbagi hal-hal yang luar biasa kepada orang sekitar kamu, terutama berbagi Injil kepada orang-orang yang kamu kenal selama ini dan mereka belum menerima keselamatan dalam Yesus. Inilah waktunya untuk kamu bisa mengingatkan itu semua dalam diri kamu, menolong mereka. Yes. Tapi ada juga cara yang mungkin juga bisa kamu lakukan, yaitu kita ngundang kamu secara pribadi untuk jadi bagian dari Pijar TV, untuk berdonasi melalui Selasa Berbagi ini. Kamu bisa jadi bagian dari Pijar TV, membantu Pijar TV agar tetap menyiarkan kabar baik sampai ke seluruh pelosok Indonesia. Caranya gampang, kamu tinggal mendonasikan dana kamu ke BCA, bukan ke Dadi yang pasti, ke BCA di 5055182121 atas nama Yayasan Pelayanan Media Indonesia. Dan dengan PD-nya, Dani sepertinya akan menunjukkan boxnya seperti di bawah ini ya. Ngerepotin editor aja nih. Editor. Dia selalu begitu kalau siaran. Oke ya, jangan lupa sekali lagi, BCA 5055182121 atas nama Yayasan Pelayanan Media Indonesia. Dan Pijar TV selama 24 jam bisa kamu saksikan lewat Transvision di channel 778 dan live streaming di website Pijar TV, pijar.tv. Yes. Thank you banget buat kamu yang selama tahun 2020 ini setiap hari Selasa mantengin Facebook Live kita dan juga tayangan ulangnya di YouTube juga. Kita semua bisa ada karena kamu juga pasti bagian dari kita tentunya ya. Oke, sore hari ini saya mau kenalin teman-teman yang pastinya selalu bergabung sama kita. Sebelah saya kenalin sebelahnya dulu deh. Sebelah saya, Dani Gamadi. Sebelahnya. Sebelah saya. Trompet tahun baru. Hah? Tetetetet. Namanya trompet. Peters Chris. Iya, lanjut. Om, kenalin Om. Teman saya dari Kalibata. Oh iya, dari Kalibata. Pastor anak muda. Boy. Randy Chandra Pinata. Dari sudut biru. Dari sudut oranye. Pastor ngegas tapi sayang, Raguel Lewi. Caster Sekali ngegas. lagi. Oh, udah. Ngegas tapi Kita kenalkan kru. Di akhir Dan tahun acara ini. ini selesai pada waktu kru terakhir. Oke, tahun 2020. Waduh, gila. Nggak berasa banget. Akhirnya bisa nyampe juga ya. Buat gue. Akhirnya nyampe juga ya. Iya sih, nggak tahu. Kalau buat teman-teman gimana pengalaman selama tahun 2020 ini kayak roller coaster kan sih? juara. Lu gimana lu? Apa El yang lu mau bagiin El tahun 2020 El? Maksudnya pengalaman kayak gimana sih semerautnya tahun 2020 buat lu? Gini, kalau boleh jujur, Boleh. 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 Jujur Siti Muhede boleh? kalau aja tahun pandemi ini nggak merusak perekonomian ya. Lu Ini mau tahun yang menyenangkan sebenarnya sih. Gue nggak banyak keluar, kerjaan semua dari rumah. Gue sekarang gue udah punya habit olahraga yang proper, udah 7 bulan. Abis itu pengeluaran lebih sedikit, terus Pemasukan? pemasukan oke, ya cukup naik. So, gue cukup bersyukur bahwa walaupun banyak orang kesulitan, tapi banyak hal yang sebenarnya gue belajar juga bahwa pelayanan online itu possible, bahwa dampak bisa tetap ada walaupun via online. Dan juga harus belajar lagi bahwa ternyata gereja itu memang bukan gedungnya tapi orangnya. Dan juga bagaimana bekerja atau melakukan aktivitas secara lebih efisien. Karena kan nggak bisa ngumpul-ngumpul lagi, susah, jadi aktivitas gimana. Itu seneng ya. Kurangnya ya itu, mau keluar agak tricky, walaupun gue jarang keluar sih. Keluar kalau cuma pelayanan dan cuma makan doang. Tapi other than that, ya tahun ini, yang bikin tahun ini agak buruk bagi gue adalah because all of my friends
karena belas kasihan sama orang-orang. Itu yang bikin tahun ini juga sedih. Tapi kalau bagi gue sendiri, this is a good year. Ini tahun yang baik bagi gue sendiri. Selamat lah. Kalau lu kan gimana, Dan? 2020 ya. 2020 tuh cukup absurd sih buat gue. Lu kayak ini ya, kayak Gua- Among Us ya. Iya, gue ngerasa kayak segala sesuatu yang udah dirancang, direncanakan, Abis. nggak berjalan semua gitu loh. November kemarin di youth tempat gue melayani kita raker 3 hari 2 malam, nyiapin segala sesuatunya, bulan per bulan dirancang. Masuk Februari kan berantakan semua. Akhirnya kita mulai beradaptasi lagi, kita cari tahu gimana nih cara melayani dengan keadaan yang seperti ini gitu kan. Gak mungkin kita berhenti kan. Akhirnya kita kembali redefine, kita kembali cari cara melayani yang tepat gitu loh. Dan 2020 mungkin ada beberapa hal yang gue syukuri, tapi salah satunya adalah gue bisa punya keluarga baru di Pijar TV. Ini apa ya? Ya blessing in disguise pastinya ya. Setelah beberapa kali ketemu, kita ngobrol, brainstorming soal bagaimana kita melayani generasi muda, dan akhirnya kita ketemu satu acara ini, Selasa Berbagi gitu. Dan nggak berasa dari bulan Maret ya, mulai awal pandemi kita udah bareng-bareng. Iya ya. Wow, nggak berasa banget. Dan buat gue ini salah satu kebahagiaan gue di tahun 2020. Di tengah banyak hal yang mungkin absurd, banyak hal yang bikin agenda berantakan, tapi Pijar TV dan juga teman-teman semua, termasuk para kru, ya ini menjadi apa ya, keluarga baru lah buat gue ya, di dalam kehidupan gue. Iya, gua Jadi juga sih. peluk. Jangan, jaga jarak. Jadi ya itu salah satu yang gue syukuri sih, gitu. Oke. Kamu Chris apa? Kalau dia absurd, gue makin abstrak. Itu yang aku syukuri adalah gue akhirnya ada kos-kosan gitu kan. Gara-gara di Pijar TV, saya jadi ada kos-kosan. Ya mungkin bagi orang lain sesuatu yang kecil, bagi saya sih, I think kalau ada tempat yang nyaman, bisa berteduh itu Wow, itu luar lucu sih biasa. gitu. itu Lucu. sih. Semoga ibu kosnya menonton acara ini ya. Bu, tolong Bu diturunin harga kosnya. Saya akan buka siapa diri saya sebenarnya. Kalau bisa digratisin Bu. Pulang barang udah beresin. Ya, adjustment pasti banyak kan adjustment. Tapi kalau dibilang apa sih yang kamu mau adjust gitu kan? Orang kamu gak ada kerjaan anyway gitu kan. Tapi menariknya adalah bahwa dipaksa diam gitu kan. Tahun lalu tuh kan banyak ngelayap kemana-mana kan. Tahun lalu tuh banyak sampai ke apa namanya itu, dekatin Papua itu, Kepulauan Aru tuh, di pulau-pulau kecil situ. Itu kan menarik gitu kan, sampai berhari-hari, berbulan-bulan di tempat-tempat itu. Di 2019, 18, 2019 itu kan lompat sana, lompat sini, bener-bener itu gelandangan ibu kota itu jadi real gitu kan. Jadi gelandangan nasional ya. Nasional gitu kan, gelandangan Nusantara. Wih. Nah, di Belantara. 2019 dijadikan diem, itu dipaksa diam gitu kan, dan kemudian kreativitas kan banyak muncul gitu kan. Dipaksa diam, dipaksa banyak belajar, dipaksa banyak baca, lebih banyak gitu kan daripada biasanya. Itu sih bagi saya gitu sih. Selain juga gua kayak Randy tadi, ini gue bersyukur sih buat Pijar TV ini sih. Gak pernah bayangin kan bahwa this program itu jalan sampai sedemikian jauh gitu kan. Meremehkan kru ini. Oh bukan. Bukan me myself. Oh, iya. Me myself. Ini Mas Evan Airin. Wih, siapa itu Airin? Siapa ya? Itu kan kayak setelah kita mulai di masa pandemi gitu kan. Iya. Terus kemudian
via Zoom pula gitu kan. Iya. Dimulai dari situ tuh kan sesuatu yang kayak berangkatnya itu antara yakin nggak yakin berangkatnya. Bagi saya juga. Kalau yang merasa yakin sih, alhamdulillah puji Tuhan gitu kan. Kalau gua ini apa iya gitu kan, kayak gitu kan. Nah itu menarik sampai sedetik ini dan kita lihat perkembangannya, banyak masukan, respon, viewers yang nambah gitu. Wow, kalau ini bukan Tuhan, siapa gitu kan. Dan kenal dengan kalian. Asik. Itu, seru sih. Luar biasa. Kenal dengan dulu nggak tahu siapa Ngegas Tapi Sayang itu siapa gitu. Oh, iya. Penulis lagu sungguh besar tuh. Penulis lagu ini. Kok beda Iya, lagunya? dia ternyata Nadanya agak-agak ya. Bodoh amat. kapan lagi. Oh iya, benar. Apa namanya di hadapan Bener, legendnya. lagunya legend gitu kan. Bodoh. Itu dan anaknya nyantai gitu kan. Ngegas kadang-kadang kan kalau di sini kan paling ngegas dia kan. Tapi sayang kita semua menurut gue gitu kan. Kalau salah ya nggak apa-apa, nanti diampuni ya. Itu keren sih. Ada Bro Dani gitu kan yang dalam ya apa sih, tapi menarik gitu kan. Ada Bang Jo yang selalu pikir dari sekian orang gitu kan, dia oh Chris mau nggak gini gitu kan. Kayak dia percaya kan sesuatu gitu kan. Kayak, itu keren sih bagi gue, dia bisa spot the talent. Spot the talent. Itu men, siapa sih yang mempercayakan gue gitu, pester sekolah drop, jangankan drop out sekolah aja kagak gitu kan. Kalau sekolah baru di drop out, Mas. Iya, bangga sekolah gitu kan. Dan kemudian ini adalah Friend in the Midnight. Widih. Kalau kata Yesus, Friend in the Midnight. TTM ya, teman tengah malam. Nah, itu. Ya, ini menarik karena dalam perjalanan gitu kan, iman kadang kita perlu teman seperjalanan gitu kan, yang kita bisa discuss all things gitu kan. Jadi kalau bukan karena situasi 2020, bukan berarti gue bersyukur ada pandemi, tapi dari semua yang kita alami pasti ada 1, 2, 3 hal yang kita bisa, wah ini Tuhan ini. Yes. Aku ada di season ini karena Tuhan, dan bertemu dengan orang-orang ini, dan bertemu dia. Gitu kan. Tengah malam bisa ngobrol macem-macem gitu kan. Dari hal yang macem-macem. Dari hal yang remeh, teologis, akademis. Wow. Wah. Sampai relationship. Iya. Sampai aku main ke kosannya. Iya. Belum. Ini ngaco bercanda. Itu makanya friend in the midnight ya. Sih, kalau gini kan bisa bercanda seperti ini karena sudah terjalin sedemikian rupa. Chemistry. Itu penting. Kita perlu seseorang. Kita harus terhitung accountable. Sehingga kita bisa crack open kepada siapa saja. Accountable. Kupikir itu seru. Dan yang jelas kita beda gereja gitu. Iya. Itu seru sih. Emang lu ke gereja? Kayaknya jelas beda gereja gitu. Beda gereja. Gak bercanda. Makanya gue bilang beda gereja tadi. Cuma bercanda. Gue kira lu nyembah pohon. Nyembah candi dulu. Oke. Gitulah Bang Jo. Wow. Sip, thank you. Ya Om Dhani nih selama berapa minggu terakhir bareng sama kita terus ya. Berapa minggu tuh nggak cuma 1 bulan loh, maksudnya Iya. cukup lama banget sama kita, dan udah mulai banyak hal-hal juga di share di Selasa Berbagi. Mulai dirusak ya. Mulai dirusak sama kami semua. Om Dhani apa Om? Selama 2020 apa yang 2019 tuh semuanya bagus. really that's really good point. Iya. Gitu. Keadaan tuh on top. Masuk 2020, gue harusnya ada di US. Harusnya. Batal. Masalah visa. Hong Kong. Batal. Karena kerusuhan Hong Kong. Australia terakhir. Nggak rusuh. Enggak tuh. Udah aman, tiket udah di tangan, tinggal berangkat minggu depan. Corona, lockdown. Tiket saya tolong kembalikan. Tiket, visa. Angus, padahal di sana udah dapat kerjaan. Tagalan koin buat tempat Dhani, buat tinggal. tiket. Yuk kumpulin yuk. Batal. Terus balik ke sini, gembala meninggal. Oh iya. Kena masalah. Jadi tuh benar-benar dari 2019 2020 tuh ambiar tuh. Biar pang piung meong semua terjadi hancur. Tapi ini tahun pemurnian ya. Wow. Tuh. Karismatik banget kedengarannya pemurnian.
Tiba-tiba ya langsung set gitu. Arah hidup mau ngapain. Satu poin pertama yang gue lihat tuh waktu zaman online kan, gue dengar satu khotbah. Terus dia ngomong, theology must come with fire. This girl is on fire. Itu beda ya. Theology is on fire. Wih, gue nangis tuh. Karena gue rasa api gue udah mati. Gue pelayanan berapa? 11-12 tahun. Api udah mati. Kenapa api mati? Karena lihat segala sesuatu udah nggak mungkin deh. Lo mau bikin apa sih? Kita udah tahu, kita udah coba gini gitu, nggak bisa. Nyali udah nggak ada, udah jadi terlalu realistis. Udahlah, kagak bisa. Gitu kan? Pasti bilang, theology must come with fire. Gue nangis. Karena gue punya panggilan dari dulu yang gue tidak pernah berani lakukan. Takut, nggak berani, nggak pede gitu kan. Tapi di sini kebangunan tuh terjadi. Terus kebangunan yang kedua di beberapa bulan yang sama, gue nonton film silat. Film silat kan? Sangat inspiratif sekali filmnya. Inspiratif dan sangat teologis. Teologis juga ya? Mungkin antara dominasi film silat. Oke. Gue nggak nangkep ini. Ada yang bisa jelasin nggak? Lanjut. Ada Film silat, lu ada nonton di film silat. konkordansi sama komentris. Oke, silat ya. Silat kan dua pahlawan paling hebat, tapi yang paling bikin terenyuh adalah mereka tuh berantemnya di kuburan yang tempat para pahlawan tuh mati. Kuburannya kecil, mereka bertarung, terus salah satu mati. Nah ternyata di batu nisannya tuh ada nama satu-satu orang, dan itu nama orang yang dulu tuh legend. Semuanya akan mati di situ. Itu gue tertohok tuh. Kenapa? Gue pikir ya satu hari nanti cepat atau lambat gue bakal ada di bawah sebuah batu kecil. Ada tahunnya gue lahir, ada tahun gue mati gitu kan ya, ada nama istri dan lain-lain. Tapi itu hidup gue endingnya tuh ke situ. Gue bakal ada di bawah batu kecil itu. Dan kalau sekarang gue takut hidup ini menjalani dengan ketakutan untuk mengejar apa yang jadi visi Tuhan, ya gue cuma buang waktu, at the end gue di situ. Itu nampol sekali. Saya gue pikir iya ya, gue mau ngapain sama hidup ini ya? Lagi-lagi tuh tertemplak gitu ya, karena kan kita udah hidup kan ya udah nyari kestabilan lah ya, sustainabilitas. Ya itu jadi nampol banget. Sama yang ketiga, maaf ya rada panjang ya. Enggak apa-apa. Ada sebuah seminar. Semua untukmu. Ya, sebuah seminar, dia tuh dia tanya si pengajarnya, saudara, menurut saudara di mana tanah yang paling mahal di dunia? Terus ada yang jawab, di Timur Tengah. Kenapa? Setiap meter persegi itu nilainya sekian, karena kalau digali sampai dalam itu minyak buminya nggak berhenti. Terus nggak berhenti, itu mahal banget. Oke, bagus. Gimana yang lain? Ada pendapat yang lain? Saya Pak, dia bilang, di mana menurut kamu yang paling mahal? Di tanah yang di bawahnya mengandung emas. Digali, emas gitu ya. Nah, emas. Keluar Mas Kris. Pas digali, Mas Kris. Ya salah gua. Oke, bagus. Tapi belum tepat. Ada satu tanah yang lebih mahal lagi di dunia. Ayo, siapa yang bisa pikir? Nah, lalu mereka jawab satu. Terus akhirnya di mana Pak? Dia bilang jawabannya, di tanah kuburan. Mikir kita, kenapa tanah kuburan mahal? Dia bilang, karena di tanah kuburan yang terkubur bukan minyak bumi ataupun emas, melainkan mimpi-mimpi terbesar yang tidak pernah terlaksana. Jadi kita hidup kan punya mimpi ya. Tapi karena satu dan lain hal dalam hidup kita, udahlah, kita kubur mimpi kita sampai kita mati. Dia bilang gitu. Nah itulah mimpi-mimpi yang gak pernah kejadian. Wah, itu rasanya buat gue personal, aduh iya ya, gue juga lagi mengubur mimpi gue kan. Nah sehingga, itu 2020 semua, sehingga disitulah muncul, ya dimurnikan ya, mau ngapain sih sama hidup ini. Ayo berani deh, ayo ngelangkah deh. Mungkin susah, mungkin apa, tapi kita melangkah bersama Tuhan. Nah itu jadinya, mendaki gunung lembahnya 2020 gua. Gunung. Om gimana? El dulu. Oh, El udah tadi pertama. Nah, tapi kan dia baru apa namanya, secara umum gitu loh kan. Tapi kalau misalnya lu ngeliat sendiri apa yang lu syukuri sih tahun 2020 ini? 2020 ya. Nenek gue yang dari Belanda akhirnya stuck tinggal sama gue. Yang sering lewat-lewat Yang sering lewat-lewat itu. Akhirnya kita tahu siapa yang sering lewat kalau lagi Zoom. Beliau nggak dalam kondisi terbaik karena beliau ini sudah mulai banyak lupa. Lupanya sudah yang on the way Alzheimer, depresi gitu. Sehingga bikin gue yang tadi hidupnya seneng
di unit sendiri, sekarang lagi kerja lewat, lagi konsen ngomong pintu dibuka, tiba-tiba lagi ada pelayanan apa tiba-tiba dipegang-pegang, ini gue pakai. Bagi orang yang seneng kalau misalnya ke pelayanan tuh demennya solitude ya, tenang bener-bener biar bisa fokus, nggak mudah sih. Terus mana karena beliau memang harusnya di Belanda, jadi kadang dulu awal-awal suka homesick Belanda, terus suka inget hal-hal menyakitkan, terus malam-malam pagi-pagi buta bisa nangis sendiri. Jadi nggak mudah juga untuk adaptasi. Tapi ya mau nggak mau, ya itu realita, kita harus jalanin dan nggak semua memang harus sesuai yang kita mau. Setidaknya di pandemi ini gue jujur udah nggak punya mimpi apa-apa, yang penting bisa survive, yang penting bisa nabung, yang penting masih bisa ada itu, yang penting masih bisa melayani. Mau udah nggak peduli itu jatuh. Gue inget pada waktu bulan pertama pandemi, jadwal pelayanan tuh hilang semua, tinggal satu doang, cuma ada satu. Selasa berbagi, bukan? Enggak selasa berbagi iya, tapi ada satu lagi yang udah sisanya yang lain nggak ada lagi. Dan bulan pertama bingung mau ngapain, tapi gue cuma bisa percaya bahwa gini, sometimes kehidupan itu cuma masalah perspektif. Dalam arti gini, justru harusnya kita harus, prinsip gue cuma satu, kita harus bisa ambil keuntungan. Gue harus bisa ambil keuntungan dari momen-momen ini nih. Bukan berarti gue nyolong duit orang ya, bukan itu maksud gue, cuma waktu-waktu yang ada gue harus pakai. Akhirnya gue mulai gaya hidup yang baru, mulai olahraga, jalan 10.000 langkah, udah 7 bulan gue jauh lebih sehat. Terus gue jadi punya quality time lebih banyak, gue lebih banyak belajar, lebih banyak baca buku. Walau nggak mudahnya, gue jadi agak parno karena gue susah keluar. Kenapa? Karena orang tua gue sama unit gue itu deketan tinggalnya, jadi nggak bisa. Dan juga gue tinggal sama seorang nenek yang suka lewat itu. Jadinya itu nggak mudah, gue harus hati-hati, nggak bisa gampang ketemu orang, nggak bisa gampang keluar. Tapi other than that, gue masih bisa punya sukacita karena kebetulan demen di rumah. Tapi beberapa bulan pertama tidur berantakan, karena harusnya tadi capek, jam 10, jam 11 udah hilang, jam 7 pagi udah bangun, sempet karena tenaganya masih kebanyakan, jadi harus muter, harus jadi tidur berantakan. Tapi good juga, dan gara-gara itu pula bulan November, gue akhirnya ngomong sama tantenya cewek gue, Tan, saya mau serius sama dia tahun depan, saya mau nikahin makhluk ini. Selamat ya. Bukan nih. Gini tangannya tadi. Sebenarnya kan Tahun ini gitu. Ya akhirnya ya gitu. Wow. So ya. Wow. Thank you so much. Ya. Jadi udah diseriusin karena pandemi ini juga membuktikan kami berdua malahan bisa, hubungan kami oke. Wow. We're getting better. Orang masa stres Karena nggak bisa ketemu. karena nggak bisa ketemu, kita kayaknya happy aja karena kerjaan banyak. Bahkan sekarang Tuhan izin gue punya akademi, ngegas tapi saya akademi di mana gue teach a lot of people dalam spirituality, relationship, dan bagaimana hidup nggak malu-maluin Tuhan. So it's an absurd year, setuju. It's a hard year, setuju. Tapi apakah ada sisi fulfillingnya? Ada juga. Gereja jadi online semua. Akhirnya susahnya tau nggak apa? Harus siapin khotbahnya lebih cepet. Karena harus ibadah Minggu, Rebo udah harus stepping. So bokap nggak bisa ke Singapura, nggak bisa check up cancernya, nggak bisa check up. Jadi ada plus minus ya. But we still survive. Kita masih bisa tawa, masih bisa melayani, dan ya itu. So
other than that, dan juga jujur Pijar TV Selasa Berbagi cukup bikin waras juga, ketemu makhluk-makhluk yang beda-beda, terus masih bisa ketawa, terus bisa ikut kelas-kelas yang orang-orang yang dulu saya cuma bisa sempat lihat di dari jauh maksudnya, sekarang bisa ikut kelasnya, bahkan beberapa jadi orang yang cukup sering ngobrol. But so yeah, ada plus minusnya. This is a totally different year, not easy, tapi ada fulfillingnya. Wow. Keren. Oke, yang gue syukuri ya mewakili Pijar TV ya. Mewakili Pijar TV. Pernah nggak sih kalian ngebayangin apa yang bisa terjadi sama sebuah pelayanan media, dan pelayanan media ini non profit di tengah kandasnya perekonomian saat ini? Karena di tengah pandemi ini juga kan kita tahu bahwa semua pelayanan nih kayaknya ngalamin struggle yang sama. Banyak gereja, banyak lembaga pelayanan yang benar-benar struggle gitu loh di dalam hal ini. Tapi satu hal, Tuhan tuh pelihara. Yes. Bahkan gue bisa bilang sampai di sini Tuhan menolong kami gitu. Ebenezer. Cuma sampai sini doang ya, jangan sampai sini doang. No. Jangan Sampai sini dan seterusnya. Ya ini satu peringatan bahwa Tuhan tuh hadir, Tuhan sampai hari ini masih menolong gitu ya, dan masih akan terus menolong. Tapi ada banyak hal yang kita di Pijar TV bisa merefleksikannya gitu loh. Ada banyak hal. Bahkan waktu ini negasin kalau semua itu ternyata ya makin negasin bahwa it belongs to God actually gitu loh. Dan semuanya milik Tuhan, Dia yang memulai, Dia yang bertanggung jawab pelayanan ini, Dia yang pelihara. Bahkan semakin tajam gitu ya, Tuhan tuh mengarahkan Pijar TV ini sampai ke pelayanan yang sangat unik untuk melayani lewat media gitu kan. Dan bahkan makin tegas tengah pandemi ini saat semua kayak tadi yang Elton bilang bahwa semua hal saat ini beralih ke online kan, dan layar kaca, dan thanks God gitu, Tuhan kasih banyak kesempatan di tengah pandemi ini. Nah kita udah bisa bahas juga saat ini ada banyak hal yang ngedewasain kita juga di saat kita juga bersamaan melayani pemirsa sebetulnya, tapi juga saat itu juga kita berusaha memuridkan pemirsa Pijar, dan tanpa sadar sebetulnya kita juga para teman-teman kru Pijar TV di sini juga kita didewasakan dengan hal itu gitu, terutama dalam hal kerohanian, dalam hal iman, untuk tetap percaya sama pemeliharaan Allah. 5 sesi kan, dengerin kita ngomong setiap setiap syuting kan. Semuanya oh iya ya, didewasakan. Ya, dan gue pikir gini loh, kita jadi ngerti ya makna yang sebenarnya tentang damai sejahtera yang Tuhan berikan, yang di luar dari segala hal yang bisa kita pahamin gitu loh. Itu tuh benar surpasses our understanding actually. So the real peace in the midst of the storm. Iya. Kedamaian yang ada di tengah-tengah badai karena ada Kristus di dalamnya. Dan Wow. kita terlalu bersyukur lah untuk kepercayaan yang selama ini pemirsa Pijar TV kasih untuk kita, supaya kita juga bisa melayani sampai hari ini. Dan terutama beyond the expectations is gimana dukungan pemirsa baik secara finansial, doa, terus support, itu hal-hal yang kayaknya kita pikir adalah hal yang luar biasa yang kita harus syukuri sampai hari ini. Iya. Ya, belum lagi ada banyak respons pertanyaan-pertanyaan pemirsa yang Kita begitu banyak kita hari ini Yang sering kita gua bahas gas. sampai hari ini. Intinya kita bersyukur banget, dan bersyukur untuk setiap adanya influence. Justru terbalik ya, para influencers di sini tadi bilang bersyukur Pijar TV, justru kita yang berterima kasih atas kehadiran kalian itu hari ini. Oh. Thank you banget. Sarangi. It's really a privilege buat kita, suatu kehormatan untuk kita bisa ngelainin bareng-bareng gitu ya. Bahkan para kakak-kakak ini bersama-sama dengan kita untuk mau bersama-sama berbagi Selasa Berbagi gitu ya. So yeah, thank you for everything that we've been through together in this year gitu ya. Tapi bener Om, yang tadi diceritain, gue juga waktu lagi terpuruknya, bisa kebayang kalau di rumah apa yang terjadi.
overthinking, stres. Diundang ke Pijar, ketemu teman-teman ngobrol. Oh lu susah, gue susah. Instant connection. Sama-sama orang susah. Wah gila, lebih susah. Sependeritaan ya. Haleluya. Enggak ya, bukan. Penanggungan. Waktu lagi berat banget segala, ditangkap istilahnya sama Pijar. So that's true. Sebuah keluarga yang baru gitu kan di tengah-tengah masa pandemi ini. It gives us blessings. Mereka bilang makasih ya, kagak, kita yang makasih. No, sama-sama. Gitu. Karena Jadi, wah, gue pikir gini, kita semua bisa ada di sini, itu juga suatu hal yang kita nggak sangka-sangka sebelumnya gitu loh. Pijar TV juga maksudnya cuma pengen memberikan yang terbaik, dan hopefully ada teman-teman yang punya hati yang sama, punya visi yang sama, dan Tuhan akhirnya pertemuan kita. So I think ya itu sama-sama lah. Kita Kolaborasi ya. bersyukur. Kolaborasi yang indah. Asik. Iya. Bikin lagu dong, El. Kolaborasi. Tapi gue mau nanya ini deh, hal spesifik apa yang selama pandemi ini benar-benar ngajarin kita dalam pelayanan kita masing-masing? Apa kira-kira? Gue kali ya, lebih ke kehidupan sih salah satunya ya. Ngerasa Bukan nggak sih? kematian ya? Hah? Bukan kematian. Nah itu poin gue. Ngerasa nggak sih tahun ini kematian itu menjadi satu berita yang berseliweran, begitu real di sekitar kita, ya nggak sih? Mungkin kalau tahun-tahun lalu, si A dipanggil Tuhan, si B dipanggil Tuhan, oke gitu loh, dalam jangka waktu yang berjauhan. Tapi 2020 ini benar-benar baru minggu berikutnya si ini dipanggil, si itu dipanggil, orang-orang yang kita kenal, kita hormati gitu kan. Dan yang salah satunya yang belum lama ini aku rasain sendiri kan, Om George gitu, Om George Tapiheru itu satu pukulan juga buat aku gitu loh. Dan Berat. tapi Berat di masa-masa itu ya aku merenungkan lagi seperti apa yang pemazmur katakan, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Itu lagu orang tua lu bukan sih? Sepertinya iya. Iya, jadi Ajar kami. yes betul. Ya. Nah, di situ aku belajar sih merenungkan lagi bahwa ketika kematian itu rasanya kok deket ya sama kita gitu loh, ada di sekitar kita. Pertanyaannya sejauh mana iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan itu berpengaruh di dalam cara pandang kita memandang kehidupan maupun kematian gitu. Dan kembali aku renungkan lagi, apa sih sebenarnya yang membuat kita bisa tetap bersuka cita walaupun mungkin orang-orang yang kita kasih dipanggil Tuhan. Nggak menutup kemungkinan mungkin kita ataupun pemirsa Pijar juga ada yang mengalami orang-orang yang dikasih dipanggil Tuhan gitu. Yes. Dan satu yang aku temukan ya itulah yang disebut sebagai pengharapan eskatologi. Apa itu? Jadi kayak apa ya, eskatologi itu kayak saat dimana Kristus datang kedua kali mentransformasi manusia yang sudah mati maupun yang masih hidup, yang percaya kepadanya diberikan tubuh kemuliaan. Amin. Dan di situ kita bisa kumpul lagi sama-sama orang yang kita kasihi. Gitu loh. Itu jadi sangat apa ya? Sangat powerful dan bikin kita tuh jadi tetap bersemangat hidup gitu. Berapa lama lagi sih gitu? Mungkin ya kita sebutlah kita. Iya. Gitu. Jadi semangat gitu, semangat. Oke, nanti nggak lama lagi kok, entah Tuhan Yesus datang atau kita yang dipanggil. Habis itu kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan dan orang-orang yang telah lebih dulu meninggalkan kita. Dan itu kan jauh lebih worth it dibandingin 60-70 tahun kita meratapi dan akhirnya menyia-nyiakan hidup. Justru aku lebih bersemangat sih gitu loh untuk menjalani kehidupan ini. Gitu. Ya, di luar kita akhirnya nggak bisa ketemu lagi sama teman-teman kita dalam pelayanan kita. Biasa kita ketemu bareng, pelayanan bareng, bisa lihat wajah-wajah mereka gitu. Pasti ada hal spesifik kan yang kita bisa dapetin selama pandemi ini gitu. Lu kan gimana? Beranian. Keberanian? Kan udah kepepet kan. Keadaan susah, pandemi, segala macam nggak gampang. Jadi muncul keberanian. Karena gini, orang susah sama orang hidup nyaman, siapa yang lebih berani? Orang susah. Lebih nekat kali ya? Jadi lebih nekat ya. Jadi ada ya itulah kira-kira ya. Itu kita comfort,
jadi takut kan, aduh gimana ya, aduh gimana kalau kehilangan comfort ya. Tapi itu keadaan udah begini real di depan mata gitu loh. Ya tadi berita-berita dan keadaan dan gereja struggling semua orang. Amerika, Rusia, China, nggak ada bisa kasih jalan keluar. Ya jadi muncul keberanian di tengah ketakutan. Tapi secara pribadi dalam pelayanan sendiri dan ada banyak hal yang berbeda juga tahun 2020 sih. Around pelayanan, is there a fact? Iya, keberanian mengejar mimpi. Hah? Keberanian mengejar mimpi. Kemudian ngejar mimpi. Oke. Om, Apa? apa yang lu mau bagiin? Hal spesifik apa yang lu dapetin dalam pelayanan lu selama pandemi ini? Ya, gue kan nggak pelayanan gitu kan dibanding dengan kalian sih, gue nggak pelayanan. Jadi gue bingung ngomongin apa gitu kan, nggak. Nulisnya loh, produktif banget. Tiap malam Iya, kayaknya sosial media cukup ini makin gencar kayaknya. Ya paling hanya itu tadi kan L tadi katakan kan, itu lebih karena nggak banyak muter dunia gitu, Nusantara. Jadi ada begitu banyak waktu untuk observe anything gitu, atau everything gitu. Jadi kayak tadi Kodari tadi, sekarang lagi banyak liatin Church Fathers, martir dan segala macam. Justru aku tidak sih itu tidak tiba-tiba begitu gitu kan. Tapi justru di sosial media kebanyakan aku merespon peristiwa di sosial media, peristiwa yang terjadi di umum gitu, baik di skala gereja atau skala nasional atau skala dunia, dan meresponnya dengan konten gitu. So what happens dengan di bulan-bulan awal kemarin yang our brothers and sisters yang di Sigi, gue respon dengan perpetua dan felicitas gitu kan. Itu kan bisa merespon seperti itu karena ya tadi kalau itu memang dianggap sebagai sebuah pelayanan, pada akhirnya jadi terarah gitu kan. Jadi terarah apa yang harus aku tulis, apa yang harus aku bagikan tuh jadi terarah dan tidak paksaan sih. Gue nggak harus nge-post ini, gue ini rajin banget, nggak juga gitu kan, karena begitu udah banyak baca, tapi dengan mudah aja sih pilih kata-kata gitu kan. Pestergram. Dengan mudah aja. Kita lihat, wow gitu ya, dengan mudah aja. Sudah menubuh ilmunya. Enggak juga. Udah manunggal. Bukan. Manunggaling. Bukan, karena kan aku pernah cerita di sini bahwa perjalanan hidup itu bukan suatu kebetulan kan. Dan pekerjaan yang dulu sempat bekerja terlatih untuk membuat sesuatu yang kompleks menjadi sederhana. Bahasa-bahasa yang akademis, bahasa-bahasa saat itu bahasa-bahasa kedokteran dan farmasi, teknologi menjadi bahasa marketing dan awam. I think bahasa-bahasa sejarah, bahasa-bahasa teologis menjadi bahasa yang mudah dipahami oleh awam. Dalam prosesnya seperti itu. Dan ketika begitu udah masuk semua materinya. Homiletik nih nyambung sama Denny nih. Bisa kolaborasi kan kesini, kemudian kita sesuaikan dengan gue belajar dari beliau kan, gue dengerin kuliah bisa aja teologi gitu kan. Bisa aja. Terus. Puji lagi. Worship me. Melayani. Nomor sepatu berapa? itu yang disesuaikan gitu kan. Jadi lihatin ya memang harus dengan bahasa yang sederhana. Tapi ngebuat lo jadi tertantang untuk gini nggak sih? Punya mimpi lebih gede lagi nggak sih dari tahun ini? Oh iya, gini. Katakanlah kayak gini kan. So I always say that gue menunggu pulang gitu kan. Gue menunggu pulang. Everyone kita kan ngomongin pasal itu dikatakan pengharapan eskatologis. Entah Tuhan yang datang ya kan, atau kita yang dihadapkan. Kan Kodani itu juga mengatakan bahwa kita akan terbaring di situ. Gitu. Tapi yang membedakan adalah dalam perjalanan menuju ke sana, apa yang kita kerjakan? Keberanian, kreativitas, kenekatan. Itu penting gitu kan. Nah, gua siapa sih gitu? Dibanding yang punya sertifikat. Paling nekat lah. Iya, gue paling nekat gitu kan, paling nekat itu kan.
Karena sering ditanyakan juga gitu. Karena saya kalau belakangan kan kalau gue bilang bahwa ditanyakan sumbernya gitu kan. Ini sumbernya kita tentukan gitu kan. Oh iya penting juga karena kan bukan orang akademis harus itu aja. Akhirnya terakhir aku cantumkan sumber-sumbernya kayak gitu. Jadi selalu meskipun mungkin tidak real atau tidak terstruktur itu mimpinya seperti apa. Tapi ketika menjalani tahun 2020 adalah gue paling tidak ini. Gue ingin belajar ini. Supaya apa? Supaya I think teman-teman gitu kan harus dibangunkan untuk kembali kepada Alkitab. Itu di tahun 2020 gitu. Dan kupikir akan terus sama mimpinya di ke depan. Dalam buku Bible Everyday jilid 1 itu kan ada pendekar dengan sebuah padepokan. My wildest dream adalah bahasa Inggris kemudian bahasa Jawa. Itu kayak gini bahwa mengumpulkan para pendekar tadi ya. Para pendekar tadi dalam sebuah padepokan untuk memperlengkapi generasi. Mimpinya bikin STT luar biasa. Intinya bikin Salah gereja. ya? Padepokan dalam konteksnya Yesus. Kalau padepokan di kependekaran adalah memberikan ini guru. Aku dari murid. Dia gak akan memberikan aku 100% ilmunya. Supaya dia agak mengalahkan dia. Kemudian dapat aku 90%. Datang Pastor Randy gitu kan. Bagi dong Chris ilmunya. Dan dapat dari Kodani yang udah mangkat istilahnya gitu kan. Mangkat. Ujungnya asem. Kan apa itu jadi? Mangkat itu berarti bukan berarti tapi sudah pensiun. Bertapa di Gunung Sausi. Makin tinggi ilmunya kan gitu kan. Nah, gue turunkan ke dia berapa? 80%, 70% ke dia. Gitu. Nah, Yesus mengatakan, janganlah di antara kalian jadi rabi satu dengan yang lain. Jadi semuanya sama-sama belajar. Dan itu akan seru kalau sebuah padepokan dalam sebuah padepokan belajar silat itu kan ada tandemnya gitu. Dan kemudian saling menajamkan itu kan. Wah, ilmumu dari mana? Kayak gitu bukan satu perguruan itu padepokan itu. Wow. Itu kayak gitu jadi seru. India kita semua ada satu dua Kristus. Itu dari kalau katakan that's my wildest dream. Kemudian gue belajar ngopi kan, as a barista gitu kan, wannabe gitu kan. Dalam impian gitu kan. What if gitu kan. Kalau Marvel itu kan what if. Itu di bawah itu ada coffee shop. Lantai 2 itu all of my books gitu kan. Itu bisa diakses semua orang gitu kan. Dan kemudian juga sambil diskusi dan cerita di sini. Udah gitu itu seru. Itu banget. impian lo. Itu seru banget. Mungkin di sini ada spot buat itu di kantor Oh Pijar. banyak ya sini bisa banget. Gak cuma itu kalau sama Pijar TV bisa banyak hal yang dilakuin sebenarnya. Gitu sih. Jadi itu yang gue marilah kita memperlengkapi orang-orang di sekitar kita. Yes. Nggak bisa ngomongin generasi ini tuh kan luas banget. Iya. Memperlengkapi orang-orang di sekitar kita. Amin. Yang Tuhan mampirkan, percayakan. Keren banget. Gitu aja. Noise, Kalau lu gimana? faithfulness. Lu ngelihat apa yang lu udah lewatin gitu dari pandemi ini dalam pelayanan lu, terus terutama apa yang lu bisa refleksiin gitu loh dari apa yang mungkin prioritas lu atau sesuatu yang Cuma satu baik sih. gitu loh dalam pelayanan lu Banyak sendiri. tapi gue cuma inget satu. Apa tuh? Kesetiaan. Kenapa lu mention itu? Kesetiaan berarti arti bahwa apa yang Tuhan panggil ke diri lo itu tidak berubah. Apakah ada pandemi atau nggak ada pandemi. Suara yang Tuhan percayakan ke lo itu nggak berubah. Ada pandemi maupun nggak ada pandemi. Di masa pandemi gue tergoda untuk apa gue diem aja ya atau what must I do. Terus perasaan juga ada takut dan naik turun. Tapi gue belajar tetap setia, keep doing yang Tuhan udah titip ke gue. Walaupun kadang perasaannya nggak selalu oke. Keep doing my content. Tetap lakukan yang bisa gue lakukan.
apapun itu semua. Nggak mudah memang. Kadang ada message yang gue pengen share tapi gimana ya kalau keadaan lagi pandemi begini ya, cocok nggak ya orang digas tapi lagi pandemi gini. Tapi gue memilih untuk no, I'm just gonna keep doing it. Itu yang gue benar pelajarin. Bagaimana faithful walaupun keadaan lagi nggak ideal lah. Ya itu aja. What is the most struggle in your life selama 2020 ini nyangkut sama pelayanan lo? Wah, struggle ya nomor 1 ya consistency. Cuma di rumah doang, bawaannya pengen tidur. Gue nggak pengen ngabisin waktu gue. Gini, pandemi ini pasti keluar, pasti selesai pada waktunya. Entah kita berubah jadi orang apapun. Tapi pertanyaannya, jadi orang seperti apa gue setelah pandemi ini selesai? Gue nggak mau jadi orang yang pas gue inget pandemi ini, gue banyakkan tidur, banyakkan ini, banyakkan itu, nggak banyak yang gue lakukan. Padahal sebenarnya waktu-waktu itu ada waktu-waktu yang bisa gue pakai untuk melakukan sesuatu. So makanya itu yang gue lakukan. Gue tetap writing songs, gue tetap bikin khotbah, gue tetap belajar, gue tetap bikin akademi, bikin konten. Kesana kayak ya gitu, jadi tetap penuh, tetap mikir. Tapi ya struggle-nya juga karena nggak ketemu orang, jadi kadang nggak ngeliat perspektif yang manusiawinya, jadi kadang agak susahnya gitu sih. Udah itu sih. Ren, lu sendiri lihat apa yang lu alamin nih selama 2020 ini gitu ya, apa yang lu bisa reflect dari hal-hal yang maksudnya prioritas lu jadi sesuatu yang jadi priority lu gitu loh, atau sesuatu yang wah ini sesuatu yang baik banget yang bisa gue pelajari selama tahun 2020 ini? Iya, yang pasti yang pertama keluarga. Gue punya banyak waktu sama istri dan anak-anak, khususnya sekolah online juga. Itu seru sih, nemenin Domi sekolah, bangunin tidurnya. Ya biasa juga gitu sih ya, cuma kan kalau TK kan sebelum pandemi ya udah antar ke sekolah, nanti kita jemput lagi. Ini yang dampingin dan ganti-gantian sama Dita gitu kan, seru. Jadi kadang hari ini kamu ya yang jagain, besok kamu ganti-gantian gitu. Itu akan menjadi sesuatu yang memorable sih, pasti akan selalu diingat gitu kejadian seperti itu. Dan kuliah, oh iya, lu ambil kuliah lagi ya? Iya, kuliah setahun ini semuanya bisa dibilang sih online gitu. Jadi mungkin bisa gue bayangin kalau nggak online 2 bulan terakhir nih nggak ada liburnya paling 1 minggu, kuliah. Kalau gue datang ke tatap mukanya, kalau nggak lagi pandemi, tepar dong, capek gitu, belum tugas-tugasnya. Tapi ya justru di tengah pandemi via online nggak mengurangi kontennya, apa yang diajarkan, dan gue bisa fleksibel juga waktu gitu kan, efisien juga waktu. Dan ya belajar berfungsi sebagai apa ya, seorang mentor, seorang kakak rohani, orang tua rohani di tengah situasi pandemi. Itu jadi tantangan tersendiri. Karena orang seringkali terjebak, oh gue udah pelayanan nih, bikin ini, bikin itu, bikin ini, bikin itu. Tapi ketika pandemi ini muncul, kok tiba-tiba gue absen ya dari pelayanan gitu loh. Nah, gue jadi berpikir selama ini yang gue layani itu person to person, bisa gue sentuh, atau cuma organisasi yang gue lagi layanin. Aktivitas ya? Aktivitasnya, kelihatannya pelayanan, tapi ada engagement gak dengan orang-orang yang gue pimpin kayak gitu. Dan di sini gue merenung lagi kayak, oke, gue bisa aja gue bilang sorry ya gue lagi sibuk kuliah dan seterusnya kayak gitu. Tapi buat gue pelayanan generasi ini nggak boleh tergantikan dengan apapun, mau alasan di tengah pandemi kayak lagi kuliah kayak sekalipun. Gue belajar setia, tadi bicara faithfulness, ya setiap minggu kita ada ibadah online service jam 3 sore. Ya mungkin kalau kita mau bilang, oh itu kan cukup lah, seminggu sekali kita udah bikin. Tapi buat gue belum bisa berfungsi maksimal kalau belum bisa ketemu mereka walaupun secara Zoom meeting lewat online gitu. Makanya gue secapek-capeknya,
seribet-ribetnya tugas kuliah, gue kosongin tuh jam 7 malam hari Minggu. Yuk kita fellowship, kita diskusi, kita ngobrol. Kita bisa bersentuhan walaupun lewat Zoom meeting itu. Dan buat gue itu apa ya? Di situ gue lagi melayani gitu. Gue lagi berfungsi di situ. Ada cerita nggak sih dibalik maksudnya betul-betul secara spesifik gitu loh pada waktu lu melakukan pelayanan ini? Kan ini kan sesuatu yang berbeda banget gitu kan sama tahun 2020 ini kan. Ada cerita secara pribadi gitu dengan orang yang lu layanin itu? Gue semakin sadar sih bahwa esensi dari melayani itu relationship. Itu yang gue rasain banget, karena ketika selama kita ibadah tatap muka, semua kelihatan fine-fine aja, semua kelihatan baik-baik aja. Tapi begitu pandemi muncul, kelihatanlah orang-orang yang sebenarnya dia tuh butuh dilayani, dia butuh untuk even seorang yang pelayan juga, servant juga gitu. Tapi ternyata dia sendiri kayak merasa kosong, merasa kering gitu loh. Nah di situ gue merasa kayak, berarti selama ini apa sih gitu? Selama ini lo melekat kepada Tuhan atau kepada komunitas gitu. Sehingga ketika komunitas ini nggak pernah ketemu lagi, ya lo lose juga. Dan gue ngerasa kayak, wih ternyata nggak sedikit loh yang ngalamin itu. Oh oke. Dan buat gue ini PR sih, PR kita, karena kita nggak tahu seberapa lama lagi pandemi ini, pelayanan kita akan tanda kutip terbatas karena nggak bisa ketemu langsung. Tapi inilah tugas kita, gitu. Untuk kita bisa nge-reach mereka gitu loh, dan mereka bisa kita sentuh secara langsung, dalam arti bukan langsung secara tatap muka. Jijik gitu ya. Katanya temannya Pastor Randy. Oh, maksud pegang aja nggak mau. Katanya teman tengah malam. Kan ini belum tengah malam. Berubah ya malam. Ya gitu sih kalau menurut aku. Jadi banyak pelajaran sih yang aku dapetin dalam pelayanan gitu lewat pandemi. Kalau lo gimana? Tadi kan kalau Peter sudah sempat cerita tadi kan banyak hal dia cerita strugglesnya apa. Bahkan dia punya mimpi tadi kan, mimpi tahun 2021 gue pengen semua hal yang gue tulis bisa diakses semua orang. Supaya dia spesifik kafe segala macam. Kalau lo sendiri mimpi lo tahun 2021 nih, lo ngeliat kan apa terjadi sama 2020. 2021 tuh bakal gimana sih menurut lo sendiri? Susah ya pertanyaannya ya. Profesi soalnya nubuatan dan Nubuatan. It's about dream kan? Siapa yang karunianya nubuatan? Katanya gini kan, manusia itu Gue kan bisa lu buat. manusia itu kan kayaknya dari mimpinya dia. Sebesar apa mimpinya maka dia akan menjadi sama seperti itu apa yang dia impikan. So, how big is your dream in 2021? Nggak tahu, sekarang bingung sih. Bingung sekarang. Why? Karena dimurnikan. Tell me about that. Tell me that ke kita. Karena apa ya? Nih, satu nih ya. Lu orang setuju nggak? Gue bilang. Kekristenan di Indonesia itu terbagi dua kubu. Satu adalah kubu yang sangat penuh isi ya. Bu, ini kebenaran. Ini paling benar. Dia bangga-banggakan entitasnya, segala macam, kuat banget. Meskipun sisi lain yang kurang baiknya juga menudingnya lebih cepat. Jelekin A, jelekin B, pokoknya kalian paling kuat lah. Dan militan orang-orang ini. Bangga banget dengan entitasnya dia. Tapi belas kasihan kurang ya. Satu kubu lagi sangat hangat, sangat welcoming, sangat otentik, memanusiakan manusia, tapi kurang berakar. Ini sekarang mayoritas dua begini gitu loh. Ya. Nah, kurang berakar sampai satu titik orang dari sini nih ngerasa there is something more about Christianity. Ada lebih dalam dengan Kristenan. Tapi kok gue nggak dapet di komunitas ini nih? Dia pindahlah ke sini, ke gereja-gereja yang seperti ini, yang solid banget. Tapi yang solid ini punya satu paket yang sebenarnya kurang bagus sekarang kadang. Apa? Cepat sekali menuding. Cepat sekali mengkritiknya lebih cepat gitu loh. Sebelum belajarnya juga belum tentu banyak sebenarnya ya. Cuma karena denger dan gayanya itu kritis, jadi begitu tuh ikut-ikutan. Nah biasa anak baru yang pindah, itu kritisnya luar biasa. Wah semua dan kata-katanya lebih berat dia ke sini. Oke? Yang ini pindah kemari. Bisa jadi aneh juga kan. Nah sisi lain yang sini, kadang muak juga nih. Di sini ada politik juga, ada perbuatan kekuasaan juga. Muak, dia lari ke gereja-gereja yang ini. Wah di sini hangat ya. Wah ini kayak gereja mula-mula ya, gue diterima, gue disambut, ini gue dimanusiakan, journey gue dihargai, perbedaan dan kesalahan gue diterima, masuk ke sini. Tapi satu titik
galau juga gitu loh. Gue butuh sesuatu yang lebih. Nggak dapetin apa yang sebelumnya dia dapetin. Iya, awal-awal seneng, lama-lama kok cuma segini ya? Ini kok kayaknya cuma experiential ya, isinya kok kurang. Nah, tapi yang terjadi adalah ini dua kubu yang besar di Indonesia, bahkan di dunia kan. Kalau nggak ini dalam, tapi juga satu paket dengan gayanya, yang ini juga sangat mengasihi, tapi akarnya kurang. Kayaknya mau bikin yang di tengah-tengah. Nah, kalau misalnya teman-teman juga ngalamin hal yang sama di kota kita, mayoritas seperti itu, what will you do? We take sides atau we become the third alternative kan? Menyuarakan hal yang di tengah gitu loh, the third alternative itu. Pijar TV. Nah, tontonlah Pijar TV ini. Pendekatannya akomodatif. Nah, itu kan keadaannya sekarang kan. Tapi alhasil akhirnya kalau cuma keadaan dua gitu, lu bayangin anak muda kita imannya kayak apa? Kritis, tapi bengis. Penyayang, tapi dangkal. Kurang baik kan dua-duanya kan. Nah, butuh suara alternatif. Penyayang, very welcoming, benar-benar menjadikan kasih Allah Bapa itu real. Tapi juga esensinya juga kuat. Kodeni banget ya. Isinya juga kuat gitu loh. Kodeni. Seperti teman-teman yang di sini. Kodeni banget nih, Seperti kodeni Pijar TV. Terus lagi, terus. Luar biasa. Kiri-kiri. Worship me, worship me. Nah, Dajen, itulah. dajen. Itu yang aku rasa kita mesti pikir kritis. Karena ya teman-teman juga adalah pelaku pelayanan kan. Gimana sih sebenarnya kita jaga untuk dapetin balance ini? Kalau enggak ya cuma ada dua begitu ya jadi kurang oke kan. Itu Jadi third ini alternatif, ya, gua rasa. di 2021 ya, PR kita juga ya. ke arah sana. Iya. Nice. It's good. Thank Gitu. you. Terima kasih untuk sudah ditanya. Ya ngomongin dari apa yang tadi udah di-share sama Dani, gue minta teman-teman nih untuk share pesan buat para pemirsa Pijar TV ya. Coba kasih insight kalian buat para pemirsa Pijar TV karena mungkin saat ini apa ya, dari apa yang kalian mungkin udah pelajari tahun 2020 ini gitu kan, kita mau kasih pesan buat mereka yang mungkin saat ini lagi ada yang kehilangan harapan, mereka yang mungkin lagi struggle dalam kehidupan mereka saat ini gitu ya. Terus juga mereka yang saat ini mungkin ngerasa belum bisa punya mimpi yang besar dalam kehidupan mereka gitu loh. Nah, apa yang lo mau share sama mereka dan apa yang mungkin apa yang kita bisa belajar bareng? Dari siapa dulu? Silakan. Gue deh. Jadi buat teman-teman di luar sana yang hari ini sedang struggle dengan segala kesulitan hidup, termasuk mimpi-mimpi, gue pribadi cuma mau bilang bahwa nggak usah buru-buru, karena seringkali orang terjebak di situasi seperti ini yang dia pikirin, gue pengen seproduktif si A dong, gue pengen seproduktif si B, yang akhirnya itu sebenarnya bukan mimpi yang dari Tuhan kayak gitu. Jadi buat gue bersabar, tetap nantikan Tuhan, dan pastikan teman-teman sadar bahwa musim kehidupan kita boleh berganti, tapi kasih Tuhan nggak pernah berhenti di hidup kita. Wes sedap. Ya, jadi Lagu nih. Iya. Dia akan selalu ada bersama kita. Musim boleh berubah, tapi Dia Tuhan yang tidak berubah. Dan gue percaya Tuhan yang sama yang menyertai kita sampai ada di penghujung tahun 2020 ini, Tuhan yang sama juga yang akan menyertai kita di tahun-tahun ke depan. Jadi semangat terus buat pemirsa Pijar TV dan setiap kita. Thank you guys. El boleh El. Jangan menyerah aja sih. Jangan nyerah. Kalau misalnya emang lagi nggak tahu mimpi apa, mungkin kita bisa lakukan yang kita bisa aja. Kalau benar-benar nggak ada yang kita bisa lakukan, mungkin saatnya kamu berdoa, kamu sabar, bermimpi ulang. Kamu bisa bermimpi hal yang baru. Kamu bisa figure out lagi siapa diri kamu saat ini. Tapi yang penting jangan putus asa. Karena semua yang berawal itu pasti ada akhirnya. Yang penting bagi aku sih waktu-waktu yang kamu punya saat ini gunakan dengan baik.
sometimes bisa gunakan istirahat, nggak selalu kamu harus langsung kerja. Kadang waktu-waktu ini bisa kamu gunakan untuk mikir. Calm, take your time, pikirin mau ngapain, follow Instagrammu orang-orang yang inspiratif, karena itu saat ini cara belajar paling gampang ya. Ya itu aja sih, take care dan jangan lupa bahwa Tuhan lebih besar dari perasaanmu. No matter how you feel, God is there. Ya itu aja. It's good. Gue dulu. Sweet kita om. Janganlah. Kan kita harus ladies first ya. Salah. Saran saya pindah kos-kosan. Itu mengubah hidupmu. Oh enggak, serius. Tapi apa namanya, itu ada filosofinya. Pindah kos-kosan itu berarti Meninggalkan hidup yang lama. iya. Sebelum meninggalkan hidup yang lama, berarti apa? Mengubah pandangan. Selama ini kalau di kos-kosan yang lama hanya sempit itu saja. Itu di saya ya ngomongin. Sehingga ketika di kos baru, pandangannya lebih lebar, lebih luas. Pikir sekarang nggak hanya bicara soal tempat, tapi bicara soal bagaimana dan di mana kita, diri kita, saya dan teman-teman semua melihat diri kita saat ini dan melihat keluar. Mungkin sudah saatnya untuk berpindah cara melihatnya. Bisa aja. Iya kan, pindah kos-kosan, pindah cara melihatnya. Sehingga mungkin selama ini tahu kita hanya natap tembok saja. Ternyata ketika kita alihkan pandangan kita bisa melihat pohon rambutan dan buahnya yang lebat. Itu bagi saya itu penting karena setelah itu tadi katakan, pada saat kita mengubah cara pandang kita, mengubah pandangan kita akan mendapatkan istirahat. Ketika aku memindahkan diriku, istirahatku jadi lebih teratur. Dan kemudian yang terjadi adalah semakin produktif. Ada banyak hal yang bisa terjadi pada saat kita mengubahkan pandangan kita. Istirahat yang jelas akan jadi lebih baik. Itu bagi saya sih. Jadi saran saya teman-teman, pada saat ini pandanganmu hanya ke arah satu saja. Coba tengok kanan dan kiri. Ubah cara pandang. Ubah bagaimana kamu memandang hidupmu dan kehidupan ini. Hanya satu jalan kok cara mengubah pandangan itu. Arahkan pandanganmu pada Kristus. Sebenarnya switch saja sendiri. Sadap. Christ center. Dahsyat. Oke, Bro Andi gimana bro? Oke. Baca bibir gue. You are stronger. Oke? Gua nggak tahu struggle lu apa, tapi gua tahu lu struggle. Dan di tahun ini, di ujung tahun ini, kamu kuat. Oke? Coba ngomong, ikutin saya. Tarik nafas dulu ya. Nafas, buang. I am stronger. Bahasa Indonesia? Saya kuat. Oke? Coba sekarang sebut namamu. Siapa nama kamu? Yes, nama yang bagus sekali. Sebut namamu, lalu ikuti dengan kata kuat. Ya, sama-sama, siap? Siapa? Kuat. Sekali lagi, sampai 500 kali, mari. Kamu kuat. Denny kuat. Kita bisa. Maju Indonesia. Kok Indonesia ya? Indonesia. Karena disiarkannya di Indonesia. Iya, salam terang Indonesia kan? Betul. Saya. Monggo. Oke. Pun baru nanti dia kuat. Bis kuat. Oke, teman-teman thank you banget buat kamu semua yang selama ini jadi pemirsanya PJR TV selama 1 tahun ini luar biasa banget ya. Setelah berbagi, kita mulai dari hal yang kita pikir ini apa ya, kita cuma punya ide simple ya, pengen memberkati pemirsa PJR TV dengan semua pertanyaan-pertanyaan yang udah kamu kirimin, kita pengen coba untuk jawab. Dan
kita tahu bahwa kita semua sebenarnya mengalami struggle yang sama, kita mengalami badai yang sama. Masa pandemi ini bukan cuma kamu aja yang mengalami kesulitan, masing-masing kita juga punya kesulitan yang berbeda-beda, tapi juga kita ada di masalah yang sama sebetulnya, itu pandemi COVID-19 ini. Tapi itu jangan sampai ngebuat kita berhenti untuk berkarya. Tahun 2020 mungkin ntar lagi akan selesai, tapi harapan itu masih ada tahun 2021. So, satu hal yang kita mau ucapin adalah terima kasih jadi bagian dari Pijar TV. Terima kasih untuk nggak berhenti untuk berbagi. That's right. Dan makasih udah jadi bagian dari Pijar TV buat kamu yang selalu ngedoain kita, selalu nontonin acara Pijar TV lewat YouTube, lewat TV, lewat Facebook, apapun media yang kamu saat ini lihat. Dan kamu juga yang rela untuk mendonasikan dana kamu agar Pijar TV terus bisa mengudara, terus bisa beroperasi, terus bisa memancarkan siaran-siarannya untuk berkata sampai ke seluruh pelosok Indonesia. And kita mau ngucapin terima kasih buat apapun yang teman-teman udah lakuin, para pemirsa Pijar TV. Kamu adalah bukan jadi kita di sini bukan pengisi acara dan kamu nonton, tapi sebetulnya kita berdua adalah satu bagian di Pijar TV ini, yaitu kami menjawab pertanyaan Anda dan Anda juga memberikan inspirasi juga buat kita semua di sini untuk membuat acara-acara yang bisa menumbuhkan iman. So, thank you banget juga buat para influencers yang udah bareng-bareng sampai hari ini. Thank you banget buat kebersamaannya karena kita juga, wow, kita bisa ada juga tuh karena kalian juga ada di sini. So it goes both ways, man. It goes both ways. Ya makan-makan loh. Ya, thank you banget buat semua pemirsa, semua para influencers yang udah, kalian nggak cuma datang sini untuk mendukung Pijar TV aja, tapi juga berkorban ya selama ini dengan segala pengorbanan kalian bisa ada di sini. Mengorbankan kita biasa. Thank you banget. Korban bakaran. Ya. Baik pemirsa maupun influencers, kalian nggak tahu berapa berharganya keberadaan kalian sama-sama dengan kita hari ini. Dan gue pikir kita juga mau ucapin terima kasih juga ya buat teman-teman yang ada di belakang layar selama ini yang nggak kelihatan, buat para kru Pijar TV. Apa perlu kita undang mereka? Oh harusnya ya, nanti kita ada mereka ya. Para kameramen dan juga para sound, Para tim produksi. Gimana pemirsa? Penasaran? Lebih keras suaranya? Asik. Ada tim marketing, tim respons juga yang selama ini ngejawabin respon-respon kalian. Wow. Thank you banget buat kepercayaan kalian, percaya pada visinya Pijar dan bisa jalan-jalan bareng. Bisa jalan bareng kita melayani bareng-bareng di Pijar TV. Thank you banget. Pikir mau diajak ke Bandung. Israel ya. Thank you banget Israel semua. syuting. Oke, teman-teman, tetap doain kita ya Pijar TV untuk terus bisa melayani, bisa terus menyiarkan kabar baik, menyiarkan Injil sampai seluruh pelosok Indonesia. Tahun 2021 akan menjadi tantangan yang baru, tapi tahun 2021 juga akan menjadi mimpi yang akan kita jalani bareng-bareng pastinya ya. Thank you teman-teman sekali lagi, thank you untuk bareng-bareng kita selama 2020 ini. Dan kita mau ngucapin teman-teman juga di sana, kita mau bilang selamat menyambut tahun baru 2021. Oke, sama-sama bilang selamat menyambut tahun baru 2021. God bless you. Oke. Pijar TV, salam terang bagi Indonesia.